Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita akan belajar satu hal yang tidak sederhana, walaupun sekilas kelihatannya sederhana. Pada akhirnya, saudara, yang diingini Tuhan atau yang dikehendaki Tuhan adalah agar manusia menjadi manusia yang berbudi luhur, berkelakuan baik, memiliki kebaikan bagi sesama. Pada akhirnya demikian. Tidak ada hal lain yang diinginkan Tuhan dalam hidup manusia lebih dari ini. Bahkan keselamatan itu sendiri menekankan perbaikan kelakuan manusia. Jadi kalau hukum itu memiliki jiwa atau nafas hukum. Jiwa atau nafas hukum, kalau hukum itu memiliki jiwa, hukum itu memiliki jiwa atau nafas hukum, di dalamnya mengandung unsur nafas Tuhan. Ingat, hanya mengandung unsur. Berapa persen tidak bisa dibuat persentase. Jadi tolonglah orang yang kekurangan, bantulah orang miskin, ya. Jangan mencuri. Itu hukum, itu punya nafas hukum, mengandung unsur nafas Tuhan, mengandung, ya. Prosentasenya enggak jelas, enggak bisa dibuat persentase maksud saya. Tapi Tuhan menghargai orang yang melakukan hukum ini. Karena hukum itu memang berasal dari Tuhan, saudara. Ya. Taurat itu kan berasal dari Tuhan. Saudara. Tuhan menghargai orang yang melakukan hukum. Oleh sebab itu nanti penghakiman atau pengadilan Tuhan didasarkan pada perbuatan. Nah, keselamatan menekankan perbaikan manusia. Manusia bisa memiliki budi yang luhur, bisa melakukan kebaikan bagi manusia. Yang kebaikannya itu memiliki nilai yang bisa sempurna, saudara. Kenapa bisa sempurna? Karena bukan hanya mengandung unsur atau nafas Tuhan, tetapi nafas Tuhan itu sendiri. Hukum itu pasti kaku, saudara. Orang tidak punya makanan, kita kasih makan gitu. Orang miskin ya kita bantu gitu, saudara. Tapi kapan membantunya, berapa jumlahnya, dalam bentuk apa, itu kan membutuhkan kecerdasan, saudara. Kapan, bagaimana, dan seterusnya. Tadi sudah saya katakan bahwa hukum itu mengandung unsur nafas Tuhan. Tetapi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu membuat manusia bisa berbudi luhur dengan kualitas tinggi, yang tindakannya bukan hanya mengandung nafas Tuhan, tapi nafas Tuhan itu sendiri. Tindakan yang sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Itulah sebabnya berkali-kali saya katakan bahwa orang percaya harus memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi bukan hanya mengandung unsur nafas Tuhan, tapi nafas Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, saudara, kita melihat ada dua level kebaikan, saudaraku, ya. Kebaikan berdasarkan hukum. Yang kedua, kebaikan berdasarkan hikmat Allah. Tentu yang ini tidak mungkin bertentangan dengan hukum, karena hukum itu Tuhan yang memberikan. Tuhan itu memberikan hukum. Kebaikan berdasarkan hikmat Allah artinya
menerjemahkan atau mengaplikasikan hukum secara tepat berdasarkan hikmat atau kecerdasan Tuhan. Nah, kalau seseorang tidak mengenal Tuhan, saudara, kalau orang tidak mengenal Tuhan, itu dia tidak dituntut untuk mengasihi Tuhan. Dia tidak dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena tidak mengenal Tuhan yang benar. Tetapi kalau orang mengenal Tuhan, dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan menerjemahkan cintanya kepada Tuhan itu dalam tindakan mengasihi sama seperti diri sendiri, tapi berangkat dari mengasihi Tuhan. Jadi tindakan mengasihi sesama itu tindakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, karena sebenarnya pada dasarnya tindakan mengasihi sesama itu karena mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia mengasihi sama berdasarkan kasih yang dimiliki untuk tidak membuat orang lain menderita, tidak merugikan, ya, tidak mencelakai, tidak melukai. Nah, ini juga punya nilai, bukan tidak punya nilai. Tuhan menuntut orang berbuat ini. Nah, makanya di pengadilan nanti Tuhan berkata kepada kelompok orang, ketika aku lapar kau berikan aku makan, ketika aku haus kau berikan aku minum, ketika aku bertelanjang kau berikan aku pakaian. Kapan kami lihat Tuhan begitu? Dia tidak tahu bahwa apa yang dia perbuat untuk orang yang membutuhkan pertolongan itu perbuatannya untuk Tuhan. Kalau orang percaya tidak bertanya begitu. Dia tahu bahwa baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, dia lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kelihatan sederhana tapi tidak sederhana. Saya sudah mulai tadi dengan pernyataan ini. Matius 25, 31-46 itu pasti bukan orang Kristen loh. Dulu kita pikir itu orang Kristen. Kalau menurut saya, yang saya pahami sekarang, pasti bukan orang Kristen. Kapan kami lihat Tuhan telanjang? Kapan kami lihat Tuhan kehausan kasih beri minum? Sekarang kita tahu. Kita nggak akan nanya begitu sama Tuhan. Ini untuk orang entah berantah dari dunia mana atau negeri mana atau dari mana tahu gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus bertahta di tahta kemuliaannya, dia berkata kepada kelompok orang ini, kamu ngerti nggak waktu kamu menolong orang yang sesat di jalan di kampungmu, lalu kamu merawat dia 2-3 hari, lalu kamu bawa dia ke poliklinik yang terdekat, kamu bantu dia, itu perbuatanmu kepadaku. Ya Tuhan, kapan kami lihat Tuhan? Dia tidak tahu itu perbuatan untuk Tuhan. Kalau kita tidak perlu bicara, Tuhan kapan kami melihat? Bodoh, kita tidak akan bertanya begitu karena kita sudah tahu. Apalagi kita tahu Alkitab itu. Tapi dulu pengertian kita itu untuk orang Kristen. Tidak mungkin. Sebab kalau orang percaya itu berbuat kebaikan bukan demi orang itu, tapi demi Tuhan. Oleh sebab itu kalau demi Tuhan kita tidak terpengaruhi oleh emosi perasaan kita, tidak terpengaruhi oleh emosi perasaan orang tersebut, tapi terpengaruhi oleh emosi dan perasaan Tuhan. Disinilah perlu ketepatan itu, baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Dan apa untuk kemuliaan Allah? Artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Itu luar biasa. Untuk bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, itu harus ada niat masing-masing individu. Kalau kita bicara mengenai orang-orang di luar Injil, iblis tidak dapat memaksa mereka berbuat jahat. Tapi Tuhan pun juga tidak bisa memaksa mereka berbuat baik. Iblis tidak dapat mencegah mereka berbuat baik. Tidak bisa. Dan Tuhan pun juga tidak bisa menghalangi orang berbuat jahat. Sebab masing-masing orang memiliki kebebasan untuk bertindak. Dan ini berdasarkan Kejadian pasal 4. Ketika Kain membunuh adiknya Habil, Tuhan hanya memberikan
peringatan. Tapi Tuhan tidak menghalangi. Tetap ada situasi di mana Kain bisa membunuh adiknya Habel. Kalau Tuhan mau mencegah, Tuhan bisa menghindarkan pembunuhan itu dengan menyingkirkan Habel atau menyingkirkan Kain. Tapi Tuhan tidak melakukan hal ini. Jadi untuk bisa menjadi manusia yang berbudi luhur harus ada niat yang sungguh-sungguh pada setiap individu. Kalau abad-abad sebelum kita kan manusia itu lebih baik, saudara. Sekarang manusia jadi serakah karena memang persediaan hidup, makanan dan semua lahan harus diperebutkan dengan keras. Lalu manusia menjadi jahat. Manusia berbudi luhur, iblis tidak dapat mencegahnya. Tapi Tuhan pun juga tidak bisa memaksanya. Ingat dalam Matius 22, kita baca ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Silahkan dibaca. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan. Dan hukum yang sama. Nah, kalau orang tidak mengenal Tuhan tapi melakukan perbuatan baik, berharga, tetap bernilai. Makanya Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya itu, Tuhan memberi kesempatan untuk masuk dalam kebahagiaan kerajaan surga. Jadi kalau umat pilihan yang mengenal Allah, ya, harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kasih itu diwujudkan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jiwa dari hukum yang benar adalah kasih, ya, yaitu tindakan yang tidak melukai sesama, yang mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan bagi sesama. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, mereka dapat memperlakukan sesamanya dengan baik dan perbuatan itu berharga, ya. Walaupun mereka hanya tahu nafas hukum itu atau yang berunsur apa tadi? Nafas Tuhan. Tapi kalau orang percaya, tindakannya harus bukan berunsur nafas Tuhan, tapi nafas Tuhan sendiri. Jadi jangan remehkan perbuatan baik itu, jangan remehkan. Kesalahan banyak orang Kristen tidak memahami hal ini, tetapi menggantikannya dengan percaya kepada anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Lalu seakan-akan dengan mempercayai fakta bahwa Yesus juru selamat, mempercayai fakta bahwa Yesus juru selamat, ia sudah memperkenan hati Tuhan. Itu murahan. Seakan-akan Tuhan itu puas punya pengikut. Tuhan itu tidak mencari pengikut. Yang dicari itu manusia yang bisa diperbaiki untuk mampu menerjemahkan pikiran dan perasaannya, sehingga melakukan segala sesuatu di dalamnya termasuk melakukan hukum berdasarkan kasih, yaitu nafas Tuhan sendiri, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang dilakukan. Jadi saya harapkan kita itu bukan ngotot membuat orang beragama Kristen. Kita ngotot membuat diri kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, ya, dan melakukan kehendak Allah tersebut. Dan jika kita bisa menjadi saksi lalu orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengembalakan orang lain sehingga orang itu pun sampai pada taraf di mana dia bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan hanya berdasarkan hukum, tetapi betul-betul menerjemahkan apa keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Betapa berharganya hidup ini ketika kita mengerti hal ini. Ya, betapa berharganya. Sebab kita memiliki kesempatan untuk sekolah kehidupan, bisa berjalan seiring dengan Tuhan,
Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan penerjemahan dari pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau saudara melihat orang-orang non-Kristen kan banyak yang berbuat baik, bahkan sangat baik, ya. Tapi saudara jangan hanya membandingkan mereka berbuat baik, kita kok tidak sebaik mereka. Bukan hanya begitu, saudara. Kita harus tahu bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu bukan hanya kelihatan baik atau kelihatan sangat baik, tetapi apakah itu dikehendaki Allah kita lakukan, itu maksudnya. Jadi bukan hanya bernafas hukum atau berunsur nafas Tuhan, tapi nafas Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini jangan berpikir seakan-akan Tuhan itu cukup dipuaskan kalau ada orang menjadi pengikut Kristus, beragama Kristen, mempercayai fakta, dia juru selamat, dia mempercayai sejarahnya. Kalau saya terus terang makin berani berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus mati untuk semua orang. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Bukan untuk sebagian manusia. Tolong ya. Konyol kalau kita mengatakan Tuhan Yesus mati untuk sebagian orang. Roh itu kekal, abadi. Roh itu semua berasal dari Allah. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Bahwa semua nama tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya semua nama diinginkan Tuhan selamat. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, itu jelas. Nah, pernyataan saya ini harus didukung oleh penjelasan. Nah, di sini kita itu jangan berpikir seakan-akan Tuhan cukup puas kalau ada orang menjadi orang Kristen. Bukan begitu, saudaraku. Seakan-akan Tuhan juga lagi berkompetisi dengan berbagai keyakinan dan agama. Yang penting percaya Tuhan Yesus. Percaya apanya? Fakta dia adalah juru selamat. Itu belum menyelamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti percaya kepada pribadinya. Nah, kenapa ada orang-orang Kristen yang memandang rendah nilai perbuatan? Ini membahayakan, ya. Perbuatan baik tidak dinilai terhadap orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen tertentu berkata, silahkan kau berbuat baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Itu sebenarnya konyol sekali loh. Konyol dan bodoh itu. Sangat bodoh. Sangat bodoh itu. Pada dasarnya yang dikehendaki Tuhan adalah manusia yang berbudi luhur. Bagi orang yang tidak mengenal Injil, mereka dikehendaki Allah berbuat baik. Dan jika mereka berbuat baik, Tuhan beri kesempatan mereka masuk dunia akan datang. Nah, makanya saya harus mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Dengan kematiannya di kayu salib itu, maka bisa ada penghakiman untuk mereka yang tidak mendengar Injil. Tetapi yang mendengar Injil, saudaraku sekalian, dia harus berbuat baik dengan standar kebaikan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita lakukan. Itu kebaikan standar Tuhan. Nah, Efesus pasal 2 itu ayat yang sering diangkat ke permukaan untuk membela konsep only by grace atau sola gratia. Saya bukan tidak percaya loh only by grace, sola gratia itu benar sekali. Tetapi pemahamannya harus benar, ya. Kita mulai dengan ayat 8. Ayo. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita akan persoalkan ya ayat itu ya saudaraku. Kita akan persoalkan. Kadang-kadang memilih kata itu juga tidak mudah supaya saudara memahami yang saya sampaikan dengan clear itu ya. Tidak mudah. Kesan banyak orang Kristen ya tidak memahami kebenaran yang saya baru kemukakan ini karena menggantikannya, perbuatan baik itu diganti dengan percaya kepada anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus.
seakan-akan dengan mempercayai fakta sejarah pengorbanan Tuhan Yesus dan seluruh kisah hidupnya berarti sudah memperkenan hati Tuhan. Ya, jadi percaya fakta Yesus juru selamat ini sudah memperkenan hati Tuhan daripada yang tidak percaya. Coba pertimbangkan, bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak tahu? Apa sih lebihmu percaya kepada fakta Yesus juru selamat? Aku percaya engkau juru selamatku, menerima engkau sebagai juru selamatku. Karena ditanya, kenapa kamu mesti menerima dia sebagai juru selamat? Emangnya kenapa kamu berdosa? Apa itu dosa? Apa itu selamat? Lalu setelah selamat, apa yang diinginkan Tuhan? Kan dia mesti tahu. Hanya digantikan dengan percaya dia juru selamat. Betapa bodohnya. Apa lebihnya dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil? Lalu Anda compare, Anda bandingkan ini, yuk nggak percaya Yesus, kita percaya. Nah, kalau nggak mendengar Injil, oke, dia mendengar Injil tapi salah. Dari kecil dicekokin keliru. Udah diwarnai pikirannya dengan satu pemikiran Yesus itu manusia, Allah tidak punya anak, dan berbagai fitnah lain. Bagaimana dia bisa percaya? Kalau saudara dari kecil Kristen, Yesus juru selamat, gak usah pakai nalar atau analisa pikiran, pokoknya Yesus juru selamat, tahu aja. Apa bedanya saudaraku? Apa lebihnya? Seakan-akan dengan percaya fakta Yesus juru selamat, dia sudah selamat, sedangkan yang tidak percaya tidak selamat. Kalau dia nggak mendengar Injil, oke, dia mendengar tapi salah. Apa lebihnya yuk? Nah, kalau cuma begitu mah nggak luar biasa dong. Memang dari kecil kamu dengar cerita tentang Yesus, dari kecil Kristen, ikut saja orang tua. Percaya itu bukan begitu. Nah, nanti tentu saya akan bicara soal percaya itu apa. Ini loh kebodohan banyak orang Kristen hari ini tuh. Bukan bodoh ya, bodoh sekali saudaraku. Bodoh sekali. Makanya orang Kristen itu harus belajar apa itu dosa, apa itu keselamatan, apa itu malaikat, apa itu pembenaran, apa itu pengudusan. Harus tahu. Baru dia bisa menjalankan hidup kekristenannya secara benar. Kalau tidak kan cuma percaya fakta Yesus juru selamat. Dia ke gereja nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani. Kualitas hidupnya tidak berbeda jauh. Bahkan kadang-kadang banyak orang Kristen tidak lebih baik. Sedangkan kelompok orang yang tidak percaya Tuhan Yesus diajari menolong orang dan seterusnya. Bisa lebih baik. Kalau di sini, biar kamu nolong orang, kamu gak punya keselamatan. Keselamatan itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Artinya kamu punya kemampuan berpikir berperasaan seperti Allah, berbuat sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, perasaan Allah. Kalau mereka tidak dituntut untuk bisa begitu, tapi berbuat baik mereka itu dihargai Tuhan. Kecuali menghina Tuhan Yesus. Itu beda. Coba kita lihat Efesus pasal 2 dari ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Ya, yang ngomong Paulus loh. Apakah pernyataan Paulus ini tidak bertentangan dengan Filipi pasal 3 ayat 6? Coba Filipi pasal 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Di dalam Filipi 3 ayat 6, Paulus berkata, aku tidak bercacat. Tetapi di dalam Efesus 2:1-3 dia mengatakan apa? Kami ini termasuk mereka. Orang yang berbuat jahat.
Makanya kalau kita lihat ayat Alkitab itu harus cerdas. Seluruh konteks dibaca dong. Jangan cuma pungut ayat 8-9 lalu berkata, tuh bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Itu bukan bodoh, saudaraku. Bodoh sekali. Ya, egois. Mau menang sendiri itu teologianya. Orang kan harus melihat bingkai yang lengkap dalam satu frame yang namanya kitab Efesus. Jangan terus satu gejala dalam satu situasi, seakan-akan gejala itu juga bisa ditempatkan di situasi yang berbeda. Salah itu. Di situ kebodohan banyak teolog, lalu melahirkan teologi yang ngawur. Iya, seperti misalnya Yesaya berkata begini, Yesaya, kebaikan kami seperti kain kotor. Lalu semua kebaikan itu dianggap kain kotor. Itu kan konteksnya pada zaman Yesaya ketika Israel diambang kehancuran karena kejahatan bangsa itu. Yang paling baik pun juga rusak, tahu nggak? Yang paling baik pun juga tidak baik. Nangkep maksudnya? Karena downgrade kan, grade-nya jatuh semua kan. Yang paling baik pun juga jelek. Seperti gini, saudara, kalau sebuah sekolah yang nggak bagus, yang paling pinter nilai 8. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan sekolah baik yang nilai 8 di sini, sana nilainya 6 atau 4. Gitu loh. Jangan semua kebaikan seperti kain kotor. Tuhan menghargai loh kebaikan lo. Tuhan membanggakan loh kebaikan Ayub. Tidak kain kotor loh. Nah ini orang mau menang sendiri tadi itu loh, saudara. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Lalu enak saja itu kebaikan kita sebaik apapun seperti kain kotor. Itu buat nendang orang supaya menjadi Kristen. Kamu percuma jadi manusia beragama kalau tidak percaya Yesus. Sebab kebaikan sebagaimana apapun yang kau miliki tidak menyelamatkan kamu, seperti kain kotor. Itu konyol loh. Kebaikan ya kebaikan. Kalau itu bernafaskan, hukum memiliki unsur nafas apa? Tuhan dihargai. Tadi sebenarnya ada ayat yang saya harus baca. Roma 2, dibaca dulu deh. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Oke, cukup. Tuhan menghargai tindakan baik itu. Dibenarkan oleh kelakuannya, walaupun dia tidak punya hukum Taurat, dia tidak mendengar, tapi kelakuannya menunjukkan dia pelaku hukum itu. Nah dulu kan kita paling tidak setuju kalau gini, kalau kita melihat agama-agama yang lain itu kan begini, bayangan saya ya, mungkin saudara sama ya, kalau agama-agama itu kan kalau baiknya lebih banyak dari jahatnya masuk surga, kalau jahatnya lebih banyak masuk neraka. Kita nggak terima itu kan, dulu kita begitu. Sebab biar baiknya lebih banyak 90%, jahatnya cuma 10% atau baiknya 95%, jahatnya 5%, tetap masuk neraka. Ada jahatnya kan gitu. Gitu kan dulu kita begitu. Sekarang kan kita mengerti jahatnya ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Semua ditebus. Nah, saya tidak mengatakan bahwa keselamatan nanti baiknya lebih banyak selamat, jahatnya kurang itu selamat. Kalau jahatnya lebih banyak, kebaikannya kurang masuk neraka. Saya tidak mengatakan itu karena sifatnya batiniah dan pribadi. Tuhan yang menghakimi. Paham saudara? Tapi kemungkinan itu juga bisa, bukan tidak mungkin. Itu juga bisa. Kalau Tuhan memandang kebaikannya lebih banyak dari kejahatannya, dia boleh masuk dunia akan datang. Itu juga bisa. Atau ditinjau dari sikap hatinya yang baik. Ini bisa diperbaiki. Ini bisa masuk dunia akan datang. Akan diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus dan para hamba-hambanya. Nanti di kerajaan Bapa di surga. Bisa.
Karena kebaikan seorang yang lahir di satu tempat, yang berpendidikan, papanya dosen, mamanya juga dosen, atau papanya pengusaha, mamanya ibu rumah tangga yang baik, anaknya dibesarkan di sekolah yang baik, dengan lingkungan yang baik. Beda dengan anak pelacur yang mamanya germo, bapaknya pencopet. Ngerti nggak, saudara? Oh, itu memang ditakdirkan masuk neraka. Oh, nanti dulu, Tuhan akan menilai nurani mereka loh. Yang paling ekstrim itu Rahab. Rahab itu pelacur, tapi dia punya tindakan yang menyenangkan Tuhan dengan membela orang Israel. Dibenarkan dia. Ingat ya, ini orang di luar Kristen. Ingat ini. Jadi jangan Anda memandang Tuhan itu kejam, lalu begitu gampang membuang orang ke neraka. Lalu Anda bertanya, tapi juga Pak Eros, jangan mudah berpikir orang masuk surga. Kalau memang mudah, emang ruginya lu apa? Lu kalau nggak seneng alasannya apa? Tapi gampang amat, Pak. Saya nggak bilang gampang loh. Tidak gampang loh. Siapa yang bilang gampang? Itu berdasarkan penghakiman Tuhan nanti. Bukan berdasarkan gampang atau mudah. Tuhan punya penilaian. Lalu Kristen gimana? Kristen harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu kutub yang paling sulit. Ini jadi revolusi besar, saudaraku. Ini yang membuat orang non-Kristen benci sama orang Kristen itu bisa begini. Apa bedanya dengan agama lain yang begitu memandang orang beragama yang tidak seagama dengan dia langsung bilang kafir? Sama saudara yang bodoh mandang orang di luar Kristen masuk neraka. Nanti dulu, yang tidak melawan kamu di pihak kamu, yang berbuat baik tidak akan dilupakan kebaikannya. Secangkir air putih yang diberikan kepada orang percaya akan diingat Tuhan. Kalau ada orang baik kepada saudara, kasih kerjaan, membela Anda, ikut bantu bangun gereja, masuk neraka kan? Ya, tapi dia nggak percaya Yesus. Jangankan dia, lu aja belum percaya. Tahu nggak percaya itu apa? Percaya itu berarti hidup dalam kehendaknya, dalam rencananya, dan melakukan apa sesuai dengan keinginan Tuhan. Anda pun juga belum. Anda itu mungkin juga nanti dihakimi perbuatan. Anda bukan termasuk orang percaya, walaupun Anda Kristen. Kalau Anda mendengar saya khotbah baru sepotong ini, Anda pasti penuh dengan resistensi, penolakan. Anda harus melihat frame yang besar. Maka tadi saya katakan, frame yang ini saya berikan, saya harap Anda tangkap. Tapi kalau nggak nangkep ya nggak apa-apa, karena butuh landasan yang cukup untuk bisa menerima ini. Ini membuat Anda jadi Kristen bener-bener yang begini ini. Cerdas, saudaraku sekalian. Kembali ke Efesus lagi. Tadi Paulus kan menyinggung bahwa dirinya termasuk orang jahat. Itu kan konteksnya bukan konteks hukum, Pak. Itu konteksnya adalah konteks nurani atau sikap hati. Jadi sementara dia secara hukum tidak bercacat, tetapi secara standar kesucian Tuhan, dia bercacat. Dia tidak baik. Kalau saya orang beragama, ada hukum. Saya melakukan hukum supaya saya nggak masuk neraka. Aku jadi terpandang juga. Oke? Aku kelihatan saleh. Itu kan memang kodrat manusia. Yang begini ini kan subur di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang beragama yang mirip-mirip dengan itu. Itu jahat. Paulus menyadari itu. Itu jahat. Itu yang namanya hidup dalam daging. Anda jangan berpikir bahwa hidup dalam daging itu orang yang kepelacuran, memukul-mukul orang atau kejahatan-kejahatan. Enggak, segala sesuatu yang digerakkan bukan oleh roh Allah, itulah hidup dalam daging. Ingat ya, saya mau kasih tahu sama saudara yang saya sudah kasih tahu. Misalnya ya, saudara Yabes utang uang setengah miliar aja, 500 juta. Yabes utang 500 juta dari Pak Ari. Lalu Ibu Selvi bayar, Ibu Mak bayar, Bu Selvi bayarin. Udah, Pak Ari utangnya Yabes saya bayarin deh, ini 500 juta. Yabes bebas dong, merdeka dong, nggak punya utang dong. Dia nggak punya utang dari Ari, tapi punya utang kepada Ibu Selvi. Makanya Tuhan berkata, kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kalau dulu menurut daging, itu Paulus yang bicara. Maka di Efesus ini Paulus berkata, kami hidup dalam daging. Walaupun secara hukum Taurat dia tidak bercacat.
Nah, baru ayat 8-9 nyambung. Oke, baca sekarang. Efesus 2, kita kembali, saudaraku. Oke, belum. Sebelum itu kita baca terus menyambung ya. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Karena dahulu kamu sudah mati, ayat 1, betul saudara? Itu seringkali diartikan begini, saudaraku. Nggak bisa apa-apa, mati. Jadi kalau kamu hidup itu karena ada unsur supranatural atau keajaiban yang membuat orang bisa dihidupkan. Itu mistik. Makanya orang-orang yang punya pandangan begitu, walaupun tidak mau mengaku begitu, berkata keselamatan ditentukan oleh Tuhan karena manusia sudah mati, tidak mampu menjangkau keselamatan dan kekuatan sendiri. Kayaknya benar, salah. Pengertian mati tidak boleh dipahami seperti itu. Ringkasnya begini, saudara. Artinya bahwa orang-orang yang belum mengenal kasih karunia dalam Yesus Kristus itu kebaikannya tidak bisa diperhitungkan yang membuat dia selamat. Biar dia baik bagaimana? Sebab keselamatan itu oleh korban Yesus di kayu salib. Ini kan konteksnya kalau orang Yahudi kayak Paulus berusaha berkenan kepada Tuhan dengan usaha melakukan hukum. Tidak ada artinya. Sebab kamu selamat karena Tuhan Yesus, dan sombong karena perbuatan baikmu. Lagi pula perbuatan baikmu ini itu masih dalam daging. Tapi nggak apa-apa kalau memang orang di luar Kristus, kita tambahin ini, nggak bisa dipaksa. Tapi bukan tidak berarti. Nah, saudara tahu bahwa Paulus itu orang baik, secara hukum baik. Ini begini ya. Ini grade-nya Paulus sampai di sini ini berbuat baik. Paulus berbuat baik. Ditinjau dari Taurat dia tidak bercacat. Tapi ditinjau dari kesucian Tuhan grade ini, dia tidak ada artinya. Ini mati. Bagaimana bisa naik ke sini? Ayo. Jangan berpikir secara ajaib, supranatural, mistik, Allah mengangkat ini. Tidak. Ada kebenaran. Iya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengenal kebenaran, memerdekakan. Itu juga lewat proses yang natural. Maka ada Injil. Maka ada Injil yang diberitakan dan orang harus meresponi dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, terus baru dia bisa mencapai ini, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Lewat pembaharuan pikiran, bukan kejadian ajaib. Dulu waktu KKR ya, siapa yang terima Yesus angkat tanganmu. Mujizat terbesar kelahiran baru akan jadi kelahiran baru malam ini. Siapa yang terima Yesus? Itu salah. Kelahiran baru nggak sekejap jebret ngaduar gitu, jebret. Enggak, tetap dalam firman-Ku. Nah, di sini orang baru bisa hidup. Hidup dalam arti berkualitas seperti yang Tuhan kehendaki. Waduh, kalau ngomong gini jadi stres ya. Banyak orang-orang pinter, dokter-dokter. Bukan saya mau menjelekin orang ya. Begitu tuh. Kamu sudah mati. Dengan keadaan mati kamu tidak bisa meraih anugerah. Banyak orang baik di perjalanan lama bisa masuk kerajaan surga loh. Tapi sebagai anggota masyarakat, bukan pemerintah. Jangan kau bilang semua kebaikan seperti kain kotor loh. Bodoh loh kamu. Nah sekarang kalau mau menjadi manusia yang baik seperti yang dikehendaki Allah, harus ada kasih karunia Allah, yaitu korbannya Tuhan Yesus. Tapi kan kebenaran tidak bisa dikalimatkan dengan beberapa kalimat ini doang.
Bahkan di balik ini ada proses. Injil diajarkan, Injil diberitakan, orang mendengar Injil. Sampai orang itu dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Paulus dulu mengaku gak bercacat, gak punya salah loh. Ditinjau dari standar kesucian Allah. Dia hidup dalam daging. Hidup dalam kesalahan. Bagaimana Paulus bisa tidak hidup dalam kesalahan? Dia harus pergi ke Arab. Betul? Setelah dia bertobat, dia gak langsung loh. Dia bertahun-tahun, beberapa tahun di sana dia belajar Injil. Waktu itu belum ada agama Islam tentunya. Ya, sekitar tahun 40-an. Belum ada agama Islam. Kekristenan di Arab. Dia belajar dulu. Beberapa tahun sebelum dia jadi Rasul Tuhan. Itu gak jebret langsung. Wah, dihidupkan. Nggak ada begitu. Nah, saudaraku sekalian. Lalu ayat yang ke 89 dulu supaya kita bisa nangkap ya. Baca Pak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu apa? Nah, kalau kita mengacu pada iman Abraham yang dijelaskan Paulus di kitab Roma, iman itu tindakan menuruti keinginan Tuhan, bukan menuruti keinginan hukum. Jangan percaya Yesus itu juru selamat. Itu bukan iman, itu baru percaya sejarah. Iman sejarah. Percaya fakta Yesus juru selamat, tapi belum percaya pribadi Yesus. Sebab untuk percaya pribadi Yesus harus mengenal siapa dia dan mengerti kehendaknya. Memang bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jelas. Jadi oleh anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, kita dijadikan orang yang berpeluang menjadi anak Allah. Kita mendapatkan Roh Kudus. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi atau orang beragama itu. Kita mendapatkan Injil untuk memperbarui pikiran supaya mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Ini kan konteksnya itu kan orang-orang yang merasa bisa berkenan karena perbuatan baik berdasarkan hukumnya, berdasarkan hukum yang dia pahami. Jangan memegahkan diri gara-gara itu. Ayat 10 kuncinya. Kita tutup dengan 10. Karena kita ini buatan Allah. Ya, ciptaan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Terus? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan proetoimazo. Perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah. Yang dipersiapkan oleh Allah. Perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah dalam standarnya. Jadi Allah sudah punya standar. Terus, baca. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, begini saudara. Ini kan perbuatan baik standar Paulus tadi ya, Taurat ya. Allah menyelamatkan kita untuk mempersiapkan kita di standar ini. Supaya kamu berbuat baik dalam standar ini. Ini nggak mungkin melanggar hukum dong. Karena hukum kan sudah ada dekalog itu. Tapi dalam melaksanakan harus sesuai dengan ayunan Tuhan. Kapan, bagaimana, di mana, dan seterusnya. Tepat. Nah, di sini. Dipersiapkan untuk berbuat baik. Maka di awal khotbah saya sudah mengatakan, pada akhirnya intinya Allah ingin manusia menjadi makhluk yang berbudi luhur. Berbudi luhur artinya berbuat baik. Berbuat baik bagi sesamanya. Kalau hukum itu kaku, tapi punya jiwa hukum, punya berunsur nafas Tuhan. Nah, orang percaya melakukan tindakan yang bernafas Allah sendiri. Amin.